Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Talabul ilmi afdalu indallah minas salati was siyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bekam, bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ketua DKM, juga para pengurus masjid yang lainnya, Bapak Jam dan yang lainnya, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, semoga kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menambah amal soleh dan menambah amal kebaikan. Dan kita doakan siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita doakan semoga yang sedang sakit dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya Rasulullah salamun alaik ya rabi'ash sya'ni wad daraji aqbatan yajiratal alamin ya uhailal judi wal karami nahnu jiranun bijal harami Allah wa bihi min khawfihim aminun nahnu jiranun bijal harami Allah wa bihi min khawfihim aminun ya Rasulullah salamun alaik ya rabi'as sya'ni wad daraji aqbatan yajiratal alamin ya uhailal judi wal karami wa bi ayatil qur'ani hunu Allah fatahid bila akhal wahani narikul babha wa daribuna Allah was-safa wal baytu yalabuna ya Rasulullah salamun alaik ya rabi'as sya'ni wad daraji aqbatan yajiratal alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab suci Al-Qur'an surah yang ke-7 yaitu surah Al-A'raf juz yang ke-9 ayat yang ke-179. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walaqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah dalam ayat ini, walaqad jarokna, dan sungguh benar-benar kami telah menjadikan li jahannama, untuk isi neraka jahannam. Kasiron adalah kebanyakan, minal jinni dari golongan jin, wal insi
dan dari golongan manusia. Jadi kata Allah dalam ayat ini bahwasanya Allah akan menjadikan untuk penghuni neraka jahanam, untuk isi neraka jahanam, untuk dijadikan bahan bakar api neraka jahanam, katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari golongan jin dan dari golongan manusia, yaitu mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka yang melalaikan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, mereka yang berbuat durhaka kepada Allah, yang menentang Allah, bahwasanya mereka kelak di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni neraka jahanam. Mereka akan dibakar oleh Allah di dalam neraka jahanam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Allah, lahum qulubun, mereka mempunyai hati. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha, akan tetapi hati mereka tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, hatinya mati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk menerima dan memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tersurat dalam kitab suci Al-Quran yang dinamakan ayat qauliyah, dan ataupun ayat-ayat Allah yang tersirat di alam semesta yang disebut ayat kauniyah. Jadi mereka yang mempunyai hati tapi hatinya mati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata, akan tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai mata tapi matanya buta, tidak digunakan untuk melihat peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam ayat qauliyah, maupun peringatan-peringatan Allah yang ada dalam ayat kauniyah. Mereka mempunyai mata, matanya buta, tidak digunakan untuk melihat kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh para rasulnya. Walahum ajanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga, akan tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Mereka mempunyai telinga, telinganya tuli, budeg, tidak digunakan untuk mendengarkan suara-suara kebenaran, seruan-seruan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul yang bersumber dari Allah. Orang-orang yang seperti ini, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, kata Allah dalam ayat ini, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Jadi hidupnya di alam dunia diibaratkan seperti binatang ternak, di mana kita tahu binatang ternak pun punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Binatang ternak pun punya mata, sama seperti kita.
tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh para rasulnya. Binatang ternak pun punya telinga sama seperti kita, akan tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan suara-suara atau seruan-seruan kebenaran yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh para rasulnya. Jadi apabila ada manusia yang karakternya seperti ini, punya mata, matanya buta, punya hati, hatinya mati, punya telinga, telinganya tuli, maka manusia yang seperti ini oleh Allah dikatakan ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adol, kata Allah. Bahkan manusia yang seperti ini lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak punya hati, hatinya mati, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, wajar, pantas, karena binatang. Kalau binatang ternak punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat kebenaran, wajar, pantas, karena binatang, tidak dikasih akal. Binatang hanya dikasih hawa nafsu. Kalau binatang punya telinga, tapi telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, untuk mendengarkan seruan-seruan atau suara-suara kebenaran, wajar, karena binatang. Tapi kalau manusia karakternya seperti binatang, nggak pantas. Maka manusia yang seperti itu oleh Allah diibaratkan seperti binatang ternak. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, binatang nggak paham itu suara apa. Makanya binatang nggak datang ke masjid untuk sholat. Mendengar. Nah kalau manusia seperti ini, kata Allah, ulaika kal an'am. Jadi punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan seruan-seruan Allah. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah, ajakan-ajakan Allah dan Rasulnya untuk beribadah kepada Allah. Ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang seperti itu oleh Allah dikatakan humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Berdasarkan ayat ini, surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 179, bahwa orang-orang yang lalai oleh Allah nanti di alam akhirat akan dijadikan sebagai isi neraka jahanam, akan dijadikan bahan bakar api neraka jahanam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang termasuk dalam kategori orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang selalu berbuat durhaka kepada Allah, orang-orang yang selalu melalaikan dan berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Mereka itulah yang disebut orang-orang yang lalai, yang nantinya akan dijadikan penghuni neraka jahanam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat Al-Quran surat 33, yaitu surah Al-Ahzab juz 22 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada' adahum
wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Kata Allah dalam ayat ini, wala tuti'il kafirina, dan janganlah sekali-kali kamu memperturutkan keinginan orang-orang kafir. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman dalam ayat ini dilarang oleh Allah untuk mengikuti, untuk memperturutkan kemauan keinginan orang-orang kafir, untuk mengikuti, memperturutkan ajakan orang-orang kafir. Orang-orang yang ingin kepada Allah, orang-orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang lalai dan selalu berpaling, bahkan menentang terhadap peringatan-peringatan Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman dilarang oleh Allah mengikuti mereka, memperturutkan kemauan mereka. Karena orang-orang kafir oleh Allah dikatakan sebagai musuhnya Allah. Dalam Al-Quran Allah menegaskan annal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan annal kafirina, bahwa orang-orang kafir kanu adalah mereka lakum bagi kalian aduwan musuh mubina yang nyata. Jadi orang-orang kafir itu musuhnya Allah dan musuhnya orang-orang yang beriman. Maka oleh karena orang-orang kafir itu adalah musuhnya Allah, dimusuhi oleh Allah dan memusuhi kepada Allah, maka kita dilarang oleh Allah mengikuti, memperturutkan kemauan dan ajakan orang-orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal munafikina, demikian pula kita dilarang oleh Allah mengikuti, memperturutkan kemauan dan ajakannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sebenarnya mereka orang-orang yang tidak beriman. Mereka mengaku beriman hanya sebatas di lisan saja, hanya sebatas di mulut saja, tapi hati mereka sebenarnya ingkar kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah dalam ayat ini, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang-orang yaqulu yang lisannya mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi mulut mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tapi Allah tahu isi hati mereka yang sebenarnya. Maka di penghujung ayat ini Allah mengatakan untuk mereka wa ma hum bimu'minin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka hanya mengaku beriman tapi hatinya ingkar. Itulah orang-orang munafik. Maka oleh karenanya nanti di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan, akan membakar orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi nari jahannam. Ini kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam untuk dibakar, untuk dijadikan bahan bakar api neraka jahanam. Maka barang siapa di antara kita sebagai orang-orang yang beriman mengikuti ajakan orang-orang kafir, mengikuti ajakan orang-orang munafik, memperturutkan kemauan orang-orang kafir, memperturutkan kemauan orang-orang munafik, itu sebenarnya ayatnya
apabila kita mengikuti mereka, itu sebenarnya hakikatnya adalah kita mengikuti mereka untuk dibakar di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah melarang kepada kita dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 48, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti, memperturutkan kemauannya, keinginannya, ajakannya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita sebagai orang-orang yang beriman selalu memperturutkan kemauannya, keinginannya orang-orang kafir, orang-orang munafik, selalu mengikuti ajakan mereka, maka tentu kita nanti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Karena orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka dikatakan oleh Allah ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang selalu berpaling dari peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka apabila kita mengikuti mereka secara otomatis, step by step, disadari tidak disadari, qalilan faqalilan, lama-kelamaan akhirnya kita akan seperti mereka, menjadi orang-orang yang lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, sekaligus melarang, mengharamkan kepada kita untuk mengikuti seruannya, ajakannya, atau programnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai selain mereka oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka jahanam, juga orang-orang yang lalai oleh Allah akan diberikan kehidupan yang sempit, dan kelak di alam akhirat, di hari kiamat, mata mereka oleh Allah akan dibutakan lantaran mereka berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari perintah-perintah Allah, menentang perintah-perintah Allah, lantaran mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, lalai dari peringatan-peringatan Allah. Maka kelak di alam akhirat mata mereka oleh Allah akan dibutakan, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat 20, yaitu surat Toha juz 16 ayat yang ke-124. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah dalam ayat ini, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, menentang terhadap peringatanku yang ada dalam Al-Quran, tidak mengindahkan, tidak menghiraukan, tidak menggubris peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan donka, maka baginya penghidupan yang sempit. Jadi oleh Allah hatinya akan dibuat sempit, dibuat rupek, dibuat resah, gelisah, gundah, gulana, galau. Padahal hartanya banyak, tapi hatinya merasa sempit, merasa sumpek, pikirannya selalu ruwet, sehingga tidak merasakan ketenangan di hatinya, tidak merasakan ketentraman di batinnya, tidak merasakan kedamaian di jiwanya. Hatinya sempit. Oleh Allah akan
diberikan penghidupan yang sempit apabila manusia berpaling dari peringatan Allah. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa nahsuruhu, dan kami, kata Allah, akan mengumpulkan dia yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, a'ma, dalam keadaan buta. Padahal ketika hidup di alam dunia, kedua matanya tidak buta, kedua matanya dapat melihat dengan jelas. Namun oleh karena selama hidupnya di alam dunia, orang tersebut selalu lalai dari peringatan-peringatan Allah, selalu melalaikan perintah-perintah Allah, selalu melalaikan untuk beribadah kepada Allah, selalu menentang peringatan-peringatan Allah, selalu berpaling terhadap peringatan-peringatan Allah. Oleh karena mereka seperti itu ketika hidup di alam dunia, maka kelak di hari kiamat mereka oleh Allah punya mata, matanya akan dibutakan. Menurut keterangan Imam Tobari di dalam tafsirnya, bahwa di samping matanya benar-benar dibutakan oleh Allah, juga mereka akan buta dari hujah pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, banyak sekali di dalam kitab suci Al-Quran terdapat peringatan-peringatan Allah bagi seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia, terutama bagi orang-orang yang beriman. Baik itu peringatan-peringatan Allah tentang sholat, seperti yang ada dalam Al-Quran surat yang ke-107, yaitu surat Al-Ma'un, juz yang ke-30 ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman tentang salat. Kata Allah dalam ayat tersebut, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surat 107 Al-Ma'un juz 30 ayat 4 dan 5. Kata Allah, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, yakni orang-orang yang selalu melalaikan perintah salat, bahkan menganggap remeh perintah salat, bahkan menganggap salat itu tidak penting, masih penting urusan dunia, sehingga dia berani melalaikan perintah salat. Orang yang melalaikan perintah salat, hakikatnya dia melalaikan peringatan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Karena dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 jelas bahwa Allah memberikan peringatan kepada kita agar kita jangan melalaikan salat. Karena orang yang melalaikan salat, oleh Allah dikatakan mereka akan celaka, mereka akan dibakar di neraka. Ketika mereka mati, masuk alam kubur, di alam kubur orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan 3 macam azab kubur, 3 macam siksaan kubur. Di antaranya, alam kuburnya oleh Allah akan dijadikan hufrah min hufari niron, lubang daripada lubang-lubang api neraka. Dia akan terbakar di alam kuburnya, akan dibakar. Itu azab kubur bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Kemudian dia akan digencet oleh bumi sampai hancur berantakan tulang belulangnya. Kemudian dibaguskan lagi, digencet terus demikian sampai datangnya hari kiamat, sehingga dia menjerit-jerit kesakitan. Tapi tidak satupun seorang manusia yang bisa mendengar jeritannya di alam kubur, kecuali hewan diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan jeritan mayit yang sedang disiksa di alam kubur. Kemudian yang ketiga, siksa azab kubur bagi orang yang melalaikan sholat, bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Arsalahullahu qabrahu suja'al aqra. Nanti Allah akan mengirim ke alam kuburnya suja'ul aqra. Apa itu suja'ul aqra?
Sujauh itu berbentuk ular yang sangat besar, yang memiliki 70 kepala, dan kepalanya besar-besar. Sengaja ular tersebut dikirim oleh Allah ke alam kuburnya untuk menyiksa si mayit, lantaran si mayit ketika hidup di alam dunia selalu melalaikan sholat. Keterangan ini ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Para jamaah yang dimuliakan, nanti di hari kiamat juga orang yang melalaikan sholat akan mendapatkan 3 macam siksaan. Jadi ada 12 macam siksaan yang akan ditimpakan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melalaikan sholat. Di mana yang 12 macam siksaan ini dibagi 4. Yang 3 ketika di dunia, yang 3 ketika sakaratul maut. Nanti orang-orang yang melalaikan sholat, di saat dia sakaratul maut, dia akan dapat merasakan siksaannya ketika sakaratul maut. Kemudian yang 3 lagi akan ditimpakan ketika dia sudah masuk alam kubur, dan yang 3 lagi nanti di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melalaikan sholat, mereka termasuk dari teman-temannya syaitan. Artinya orang-orang yang melalaikan sholat nanti di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan sebagai teman-temannya syaitan. Jadi akan menemani syaitan di neraka. Sebab iblis dan seluruh pasukannya dan seluruh pengikutnya yang bernama syaitan, itu mereka sudah dicap oleh Allah akan menjadi penghuni neraka. Dan mereka tahu itu, mereka menyadari itu. Iblis tahu, iblis sadar, syaitan tahu, syaitan sadar bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka. Tapi mereka ingin menggelincirkan anak cucu Adam, ingin menggelincirkan manusia, ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka iblis beserta seluruh pasukannya terus melakukan godaan-godaan, melakukan bujukan-bujukan dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Untuk mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya di neraka dari golongan anak cucu Adam. Jadi iblis nggak mau di neraka sendirian, maka mereka berusaha menggoda anak cucu Adam supaya menjadi teman-temannya di neraka. Dari 10 golongan yang akan menjadi temannya iblis di neraka, diantaranya adalah al-mutahawanuna bis-sholah, orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang bermalas-malasan mengerjakan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, pada suatu hari aku bertemu dengan iblis. Kemudian aku bertanya kepadanya, ya iblis, kam robiko uka min ummati pinar. Hei iblis, ada berapa golongan yang akan menemani kamu di neraka untuk dibakar dari kalangan umatku? Dari kalangan umatku yang akan menjadi teman kamu di neraka ada berapa golongan, kata Rasulullah. Qala, iblis menjawab, asharatu naparin. Dari kalangan umatmu hai Muhammad ada 10 golongan yang akan menjadi teman-temanku di neraka. Dari 10 golongan tersebut diantaranya tadi al-mutahawanuna bis-sholah, orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang bermalas-malasan mengerjakan sholat. Mereka itu akan dijadikan teman-teman iblis, teman-teman syaitan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah, itulah peringatan-peringatan Allah tentang sholat. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah 107 Al-Ma'un juz 30 ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum
an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari mengerjakan salat. Jadi melalaikan perintah salat. Jadi salat ini merupakan perintah yang paling terpenting di antara perintah-perintah Allah yang lainnya. Dan salat ini akan menjadi patokan terhadap diperiksa atau tidaknya amal kebaikan, amal ibadah yang lainnya yang kita kerjakan. Itu bergantung kepada salatnya. Karena nanti pada hari kiamat, amalan seorang hamba yang paling pertama kali akan diperiksa adalah salat. Kalau salatnya diterima, barulah amal kebaikan yang lain, amal soleh yang lainnya, amal ibadah yang lainnya akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Tapi kalau salatnya ditolak oleh Allah, tidak diterima, amal yang lainnya menjadi sia-sia, tidak diperiksa. Jangankan diberikan pahalanya, diperiksa pun tidak, sia-sia. Demikian pentingnya salat. Saking pentingnya salat diibaratkan seperti kepala pada badan. Manusia tanpa kepala pasti mati. Itulah pentingnya salat dalam agama Islam. Oleh Nabi diibaratkan seperti pentingnya kepala pada badan. Beliau bersabda, innama masalu sholati fid din kama masali rasi fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan salat dalam agama itu seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Maka oleh karenanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah, suruhlah keluargamu untuk mendirikan salat, untuk mengerjakan salat. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk menyuruh, memerintah keluarga kita mendirikan salat. Siapa keluarga kita yang akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat? Yang nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah dari keluarga kita. Mereka adalah istri dan anak-anak kita. Jangan sampai bapaknya rajin sholat, rajin ke masjid, tapi anaknya enggak sholat dibiarin. Jangan sampai. Nah, kalau seperti itu, kalau kita membiarkan anak kita tidak sholat, nanti boleh jadi di akhirat ketika kita mau masuk surga, enggak jadi, ditarik sama anaknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kewajiban kita untuk memperhatikan, untuk melaksanakan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai, dan kita oleh Allah dilarang menjadi orang-orang yang lalai. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat 7 Al-A'raf, juz 9 ayat 205. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, wala takum minal ghafilin. Kata Allah, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Lalai dari peringatan-peringatan Allah, lalai dari perintah-perintah Allah, lalai dari melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dibimbing, diarahkan, dituntun ke jalan yang benar, ke jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, ke jalan menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, semoga kita selalu berada dalam hidayah Allah, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam tuntunan Allah, selalu berada dalam bimbingan Allah, selalu berada dalam lindungan Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Akhirnya mari kita sama-sama tutup pengajian kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah min
minal khotaya. Rabbana zidna ilman nafi'an li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati di Islam. Rabbana zidna malan barakatan li ta'atika wa li ibadatika wa li syukrika wa li nusrati di Islam. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna minal ghafilin waj'alna minaz zakirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.